Selamat siang teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Nathanael Christian Wicaksono dengan NIM 712022-002. Di video kali ini, saya akan menceritakan mengenai salah satu tokoh reformasi yang paling terkenal. Kalian tahu siapakah dia? Yap, benar banget. Dialah Martin Luther. Martin Luther adalah salah satu teolog terkemuka dalam sejarah Kristen yang bertanggung jawab untuk memulai reformasi Protestan yang ada hingga sampai saat ini. Martin lahir pada tanggal 10 November tahun 1483 di kota Eisleben, Jerman. Martin Luther merupakan orang yang pandai, sehingga ia dikirim ke sekolah menengah di kota Magdeburg. Pada tahun 1501, Martin Luther lulus sekolah menengah dan memasuki Universitas Erfurt di Jerman. Bapaknya ingin ia menjadi seorang ahli hukum, maka dari itu Luther menuntut ilmu filsafat beberapa tahun lamanya. Dengan jalan demikian, ia mempelajari skolastik. Namun, kemudian Luther membuang ilmu filsafat dan teologi skolastik tersebut. Pada tahun 1505, Martin Luther lulus dalam ujian yang memberi haknya untuk menuntut ilmu hukum. Pada tanggal 2 Juni tahun 1505, saat Luther berjalan dari rumah orang tuanya di Mansfeld untuk pulang ke Erfurt, pada saat perjalanannya, ia ditimpa oleh hujan yang disertai guru dan halilintar. Malah hampir-hampir ia disambar kilat. Sehingga dengan sangat takutnya ia berseru, "Santa Ana yang baik, tolonglah aku mau menjadi rahib." Dan janji itu pun ditepatinya setelah ia sampai ke Erfurt dengan selamat. 2 minggu kemudian, ia minta masuk biara yang aturannya paling keras, yaitu biara Ordo Eremit Augustin. Namun, saat Luther menjadi rahib, teman-temannya menasihati ia supaya jangan berbuat demikian. Dan bapaknya pun juga sangat marah dan kecewa kepadanya. Tetapi, Martin tetap pada keputusannya. Kita harus mengakui bahwa tidaklah mungkin untuk Luther dapat membebaskan gereja dari belenggunya jikalau Luther sendiri tidak mengalami dan mengetahui kesalehan dari kerahiban itu sendiri. Pada tahun 1507, Luther ditahbiskan menjadi imam. Setahun kemudian Luther dipindahkan ke Wittenberg supaya ia meneruskan dan menamatkan pelajarannya pada sekolah tinggi di sana, sambil mengajar filsafat susila Aristoteles kepada mahasiswa-mahasiswa yang muda. Tetapi pada tahun 1509 ia kembali ke Erfurt untuk memberi pelajaran dogmatik. Pada tahun 1510 Luther dikirim ke Roma sebagai utusan ordonya untuk memecahkan suatu soal mengenai peraturan-peraturan Ordo Augustin. Sungguh pun hatinya sedih ketika melihat cara hidup klerus yang serba enteng di ibu kota gereja itu. Ia juga mengunjungi tiap-tiap gedung gereja dan kapel, di mana penghapusan siksa ditawarkan kepada orang saleh yang berdoa di sana. Demikian pula lah ia merangkak naik tangga Pilatus dekat dengan gereja Lateran. Dengan lutut terbuka seraya memanjatkan doa Bapa kami pada tiap-tiap anak tangga untuk membebaskan kakeknya dari api penyucian. Namun pada waktu itu ia sudah mulai bimbang akan hasil segala usaha itu. Pada tahun 1511 Luther pindah tetap ke Wittenberg. Kepala ordonya di Sachsen itu bernama Johann von Staupitz. Dan atas desakannya pula lah Luther mencapai gelar Doktor Teologia, doktor dalam kitab suci. Sesudah promosinya pada tahun 1512, ia diangkat menjadi guru besar pada sekolah tinggi untuk memberi pelajaran ilmu tafsir tentang beberapa surat dalam Alkitab, seperti Mazmur-Mazmur, surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Galatia, dan surat Ibrani. Luther diangkat pula menjadi penilik dan pengurus 11 biara lainnya kepunyaan ordonya, serta ia harus berkhotbah tiap-tiap minggu di dalam biaranya, juga dalam kebaktian umum di gereja Wittenberg. Penjualan surat penghapusan siksa itulah yang menyebabkan mulainya reformasi. Terutama dalam hal inilah Luther kelak mengerti betapa dalamnya jurang perbedaan antara dia dengan gereja resmi. Peristiwa mulainya reformasi itu adalah Uskup Agung Albrecht dari Mainz mengambil 2 daerah uskup yang lain yang pada waktu itu tidak ada uskupnya, sehingga ia menerima pendapatan uang 3 kali lipat ganda. Paus Leo ke-10 sudah tentu tak mau mengizinkan itu, kecuali jikalau Albrecht membayar sejumlah uang besar kepada Paus. Banyaknya uang yang diminta Paus itu kurang dari 10.000 uang keping emas. Jumlah itu dipinjam oleh Albrecht dari Bank Fugger di Augsburg, tetapi kemudian susah baginya untuk melunasinya, sehingga Paus menyarankan kepadanya untuk memperdagangkan surat penghapusan siksa secara besar-besaran di Jerman. Kepala penjual yang bernama Johann Tetzel, seorang Dominician,
mengadakan propaganda besar-besaran dan mengosongkan dompet rakyat Jerman untuk mengisi pundi-pundi Albrecht dan Leo ke-10. Sebab itu, Luther memutuskan untuk mengadakan perdebatan umum tentang soal itu. Karena pada saat itu belum ada majalah Theologia, maka barang siapa ingin memperbincangkan salah satu pokok yang penting, ia memaklumkan sejumlah dalil pada sesuatu tempat di mana banyak orang bisa membaca, serta mengundang orang-orang cerdik dan pandai dengan bertukar pikiran secara lisan atau tulisan. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, ia memakukan sehelai kertas berisi 95 dalil dalam bahasa Latin tentang penghapusan siksa pada pintu gereja istana di Wittenberg dengan permohonan untuk memperdebatkan pandangan yang dikemukakannya dalam dalil-dalil itu. Pada esok harinya, tanggal 1 November, banyak sekali orang masuk melalui pintu itu berhubung dengan perayaan Pesta Segala Orang Kudus. Akan tetapi, debat umum itu tak pernah dilangsungkan karena dalil-dalil Luther tidak tinggal menjadi perkara orang-orang pandai saja, melainkan menjadi pokok perhatian dari seluruh rakyat Jerman. Secara lahiriah dan batiniah, berkembangnya reformasi pun tidak dapat tertahan lagi. Contohnya dengan percetakan-percetakan yang menyebarkan dalil-dalil kemana-mana dalam beberapa minggu saja. Apalagi dengan tuan tanah Luther yaitu Frederick yang berjanji secara rahasia untuk melindungi Luther, sehingga pergerakan reformasi dapat berkembang dan berhasil dengan baik. Namun pada saat itu Luther mulai diserang oleh lawan-lawannya di Jerman. Di antaranya ada seorang ahli teologi Katolik Roma yaitu Johann Eck, guru besar di kota Ingolstadt di Bavaria, sehingga kedua belah pihak bermufakat untuk mengadakan suatu perdebatan agama di Leipzig pada bulan Juni tahun 1519. Dalam perdebatan Luther dengan Eck di Leipzig, pangkat dan hak paus diperbincangkan dengan panjang lebar. Sementara menantikan kutuk paus, Luther memanfaatkan ilmunya pada tahun 1520 untuk menulis kira-kira 30 karangan, di mana ia menguraikan pandangan-pandangannya yang baru itu kepada rakyat dan para pemimpinnya. Yang paling terkenal ialah ketiga karangan pembaruannya utama, yaitu yang pertama kepada kaum bangsawan Kristen bangsa Jerman tentang perbaikan masyarakat Kristen, yang di dalamnya Luther mengajarkan kaisar dan raja-raja untuk membaharui gereja, sebab telah nyata bahwa golongan klerus tak mau melangsungkan pembaruan itu. Ia menyangkal bahwa kuasa paus mengatasi konsili dan Alkitab. Ia mengajarkan imamat orang-orang percaya, ia melawan selibat, filsafat Aristoteles selaku dasar teologi Kristen, soal riba, pemerasan, dan kemesuman pada klerus Roma, kuasa duniawi gereja, dan banyak perkara lain lagi. Martin Luther juga menerbitkan karangannya tentang pembuangan Babel untuk gereja. Karangan ini ditulis dalam bahasa Latin dan bersifat teologia. Di dalamnya Luther mengemukakan suatu ajaran sakramen baru yang sesuai dengan Alkitab. Lalu ada juga sola fide, yang menjelaskan bahwa iman itu bukanlah suatu yang nampak, yang menjadi permulaan hidup Kristen yang perlu ditambah dengan amalan, melainkan iman adalah suatu sikap dan keadaan batin yang menguasai dan membaharui segenap hidup orang Kristen. Iman itu membenarkan kita di hadapan Tuhan dan menjadi sumber pula dari segala amalan dan kebajikan. Pada tanggal 15 Juni tahun 1520, terbitlah Bula Paus yang sudah lama ditunggu, di mana 41 ucapan Luther ditolak karena dianggap sebagai ajaran sesat. Jika Luther tak mau menarik kembali perkataan-perkataannya itu dalam waktu 60 hari, ia akan dipandang sebagai seorang penyesat yang harus kena hukuman gereja. Namun, Luther membalas bula itu dengan suatu karangan yang berkepala melawan bula kutuk si Antikris. Pada tanggal 10 Desember, ia membakar bula paus dan kitab undang-undang gereja Katolik Roma di muka pintu gerbang kota Wittenberg di hadapan para guru besar dan mahasiswa. Karena kitab itu membuktikan dengan sejelas-jelasnya betapa besar kelaliman yang paus lakukan dengan sewenang-wenang terhadap gereja Kristus. Pada tanggal 3 Januari tahun 1521, keluarlah bula kutuk paus. Tetapi hampir tak seorang pun yang memperhatikannya karena orang-orang mulai sadar bahwa sejarah gereja bukan lagi tergantung kepada Roma. Sebab itu, Karel kelima terpaksa mengadakan suatu sidang kaisaran, walaupun ia sendiri tak suka. Karel merupakan seorang Katolik Roma yang fanatik, sehingga ia sendiri kurang mengerti semangat Jerman dan cita-cita reformasi. Luther dipanggilnya ke Worms, tepat rapat negara diadakan. Pada tanggal 18 April tahun 1521, masyhurlah pembelaannya di hadapan kaisar dengan raja-rajanya.
Wakil Paus menuntut supaya Luther menarik kembali segala pandangannya yang sesat itu. Tetapi Luther selalu berpegang dan menunjuk kepada Alkitab. Hanya dengan firman Tuhan saja ia mau diyakinkan apakah ajarannya baik atau salah. Suara hatinya merasa dirinya terikat oleh firman itu. Masakan ia mengatakan atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan suara hatinya? Sungguh pun rakyat Jerman menghormati Luther selaku pahlawannya. Tetapi Kaisar Karel tak ragu-ragu lagi sehingga pada tanggal 26 Mei ia mengeluarkan Edict Worms, di mana Luther dengan para pengikutnya dikucilkan dari masyarakat dengan kutuk negara. Segala karangan Luther pun harus dibakar dan Luther sendiri pun boleh ditangkap atau dibunuh oleh siapapun saja yang menemui dia. Namun Frederick meluputkan Luther sahabatnya dari maut dengan dibawanya Luther ke dalam puri Wartburg yang tinggi letaknya dekat Eisenach, supaya ia aman dan tersembunyi untuk sementara waktu. Hanya satu hal saja yang dimaksudkan Luther. Ia hanya mau membebaskan Injil dari belenggunya yang sudah berabad-abad merintanginya. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah oleh iman saja manusia dibenarkan. Itu berkat rahmat Allah. Bukan para klerus yang berkuasa dalam gereja Kristus, melainkan Alkitab saja.